SPIA 7. Resume. Judul Arus Balik. Karya Pramudia Anantatur. Halaman 1190 halaman. Gambaran umum. Nusantara menjadi saksi bisu kehebatan kerajaan besar penguasa arus selatan hingga mampu menerjang penguasa kerajaan utara. Majapahit menjadi kekuatan maritim terbesar pada abadnya, tahun 1350 sampai tahun 1389 menguasai hampir seluruh bagian dari negara Indonesia saat ini hingga Singapura, Tumasik Malaysia, Malaya, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Tapi itu hanya kisah dongeng masa lalu bagi masyarakat desa saat itu. Kerajaan Majapahit sudahlah hancur dalam perang saudara tak berkesudahan. Wafatnya Sang Mahapatih Gajah Mada menjadi titik awal, kemudian berturut-turut peristiwa menggerogoti kerajaan ini, dan akhirnya lenyap setelah kedatangan agama Islam. Setelah itu arus pun berbalik, kerajaan-kerajaan yang dahulunya berada dalam kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan diri. Para keturunan bangsawan Majapahit pun lebih memilih berkonsentrasi kepada kekuasaan yang tersisa, termasuk Raja Tuban Wilwatika. Tidak seperti nenek moyangnya, Wilwatika tidaklah berhasrat untuk menguasai atau memperluas kekuasaannya. Perdamaian jauh lebih berarti buat rakyat, ucapnya. Tapi, hidupnya akan berubah drastis bukan saja bergeraknya arus dari eksternal, kedatangan Portugis dan internal, munculnya Demak, namun yang lebih penting munculnya sosok Galeng pemuda desa yang muncul dalam hingar-bingar arus tersebut. Galeng adalah pemuda desa yang memiliki ketangkasan, kecerdasaan, dan keberanian dibandingkan pemuda lain. Kemampuannya itu pun ditambah selama masih tinggal di desa, dia sering mendengar ocehan dari Rama Celuring yang katanya pernah merasakan kehebatan Majapahit. Kemampuan fisik disertai luasnya wawasan menjadi modal penting Galeng untuk masuk sebagai pemeran dalam arus balik Nusantara saat itu. Hasilnya babak itu dimulai saat Galeng menghadiri kejuaraan di Tuban bersama kekasihnya Idayu. Kemenangan Galeng sebagai juara dalam kejuaraan itu menjadi titik awal pergulatan pemuda desa itu. Munculnya konflik seperti pengkhianatan, kehidupan feodal, munculnya para penjilat menambah konflik dalam kerajaan Tuban. Kedatangan Portugis menguasai kerajaan Malaka menjadi babak awal Galeng sebagai duta Tuban dalam peperangan merebut Malaka yang dipimpin oleh Adipati Unus Laksamana Demak, walau akhirnya pasukan Nusantara kalah karena belum bersatunya pasukan kerajaan tersebut. Selain kisah peperangan, dalam novel ini Pram pun mengisahkan bagaimana akulturasi budaya masyarakat Jawa yang dahulunya Hindu-Buddha menjadi Islam. Walau peran Wali Songo tidak terlalu ditonjolkan, tapi sosok Muhammad Firman Pada menjadi rujukan bagaimana Islam mulai masuk ke masyarakat Jawa. Muncullah drama di sini, bagaimana Firman berperang melawan budaya Hindu-Buddha yang masih kental saat itu. Akhirnya sangat sedikit dari masyarakat Jawa pedalaman yang menganut agama Islam. Sosok Firman ini menjadi sosok penting karena merupakan musafir yang langsung diutus oleh Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam. Namun, setelah wafatnya Adipati Unus dan digantikan Raden Trenggono mengubah arus politik Demak. Arus yang tadinya mengarah ke peperangan terhadap Portugis Peranggi berubah setahap demi setahap ke arah perluasan wilayah oleh Raden Trenggono. Hal yang menggugurkan cita-cita Adipati Unus. Pram pun menyuguhkan bagaimana bangsa-bangsa Nusantara saat itu bisa bekerja sama dengan pasukan Portugal Peranggi. Mulai dari kerajaan Belambangan dan para pasukan pemberontak Ki Aji Benggala membuat kita mengetahui cara para penjajah setahap demi setahap mendapat peluang untuk menaklukkan Nusantara. Tapi di sini, kemampuan Galeng sebagai tokoh protagonis akhirnya muncul dan daya karismanya mengalahkan aura Raja Walwatika. Akhirnya peperangan demi peperangan pun bermunculan di tanah Jawa, pulau yang tenang itu berubah menjadi daerah peperangan. Galeng, nantinya menjadi Wira Galeng akhirnya menjadi tokoh yang ditunggu untuk mengusir penjajah, menghentikan peperangan saudara, mempersatukan Nusantara layaknya Gajah Mada. Tapi, seperti kata Pram bahwa arus saat itu sudah berbalik, apakah Galeng mampu membalikan arus itu seperti dahulu kala? Atau tentu arusnya tetap balik? Novel Arus Balik ini katanya merupakan karya terbaik dari Pramudia Anantatur selain novel-novel ciptaannya. Tapi, kehebatan Pram menyajikan realisme sosial dalam kisah novel tentulah menjadi kekuatannya. Hal inilah yang membuat Pram bahkan bisa dibandingkan, bahkan lebih dengan J.K. Rowling, pencipta Harry Potter, dan Brown, Da Vinci Code. Tapi, diskriminasi terhadap Pram membuat karya-karyanya tidak pernah muncul. Padahal, sajian novel Pram merupakan real yang terjadi pada masyarakat. Mungkin Pram benar, sekarang arus telah berbalik. Pramudia Anantatur Arus Balik. Abad ke-16 Masehi. Di Laut Jawa, ada sekelompok pelaut yang sedang berlabuh. Jika dilihat dari benderanya merah dan putih itu adalah laut dari Tuban. Masyarakat gelisah karena kondisi malam itu ternyata telah datang meminta upeti kepada mereka. Di balai desa Awis Krambil antara Rama Celuring dan para hadirin terjadi ketegangan yang semakin menjadi-jadi. Di sana ada seorang kakek tua yang bernama Rama Celuring. Kakek itu memberikan ceramah kepada masyarakat terkait kejayaan Majapahit di masa lampau dan kondisi masyarakat sekarang ini yang jauh daripada ketenangan agar mereka menyadari kondisi yang sedang terjadi bahwasanya mereka sedang dijajah. Pada saat itu di Jepara datang 400 awak kapal bersandar di sana dengan pakaian prajurit lengkap datang menghancurkan arca-arca yang ada di sana, masyarakat tidak berani mendekat. Sementara Rama Celuring sebagai guru pembicara pada masyarakat desa Awis Krambil benar-benar membuat masyarakat sebagian merasa terancam atas argumen-argumennya yang menumbuhkan semangat gairah untuk melakukan perlawanan dan juga berani merendahkan martabat. Dia membuka tabir mata masyarakat desa Awis Krambil. Karena pertentangan terjadi begitu kuat antara yang pro dengan yang kontra dengan Rama Celuring, pada akhirnya saat meminum air ia pun kesakitan karena kena racun oleh orang-orang yang tidak senang akan ceramahnya. Suatu hari Patra Gading datang ke pendopo Tuban ingin bertemu dengan Adipati, mengabarkan kabar buruk tentang datangnya pasukan Demak yang telah menyerang Jepara secara tiba-tiba dan tidak dapat dibendung yang membawa pasukan sebanyak 3.000 orang. Sebelumnya Demak bukanlah sebuah kerajaan yang besar dan memiliki kekuatan yang sangat, tetapi dalam kondisi seperti ini dengan pasukan seadanya mereka melakukan penyerangan dengan kekuatan yang cukup kuat. Mendengar kondisi seperti itu Adipati langsung memerintahkan agar pasukan menyiapkan diri untuk mengimbangi kekuatan Demak yang mana mereka juga membawa Allah baru kepada dataran itu. Berita kedatangan Peranggi. Sang Gusti Adipati sangat terkejut mendengar kedatangan pasukan-pasukan kulit putih dengan kekuatan senjata kapal yang sangat canggih lebih tinggi daripada senjata yang dimiliki Majapahit. Dengan tidak percaya Adipati Tuban mencoba tertawa mendengar pernyataan yang Patih ceritakan tentang kondisi daripada orang-orang kulit putih dengan berkapal salib dan berkeimanan menyembah patung. Sementara itu atas kematian Rama Celuring masyarakat Awis Krambil meminta agar Idayu mengikuti kontestasi lomba menari di keraton agar menghapuskan kemarahan sang Adipati atas kematian Rama Celuring di Awis Krambil. Sementara itu sebelumnya Idayu telah menjadi seorang juara 2 kali berturut-turut dan dia tidak mau yang ketiga kalinya.
Karena dia telah jatuh cinta dengan Wiranggaleng. Sementara Wiranggaleng juga dituntut untuk mengikuti perlombaan gulat di sana, mereka berdua dituntut untuk mendapatkan juara satu dan itu pun terrealisasi. Nampaknya Adipati telah menaruh hati kepada Idayu yang begitu cantik dan dinobatkan sebagai penari terbaik di Tuban. Adipati meminta agar kiranya Idayu bersedia menikah dengannya. Idaya dalam kondisi itu tidak takut untuk menolak dan juga Wiranggaleng sudah melihat ciri-ciri apa yang diinginkan Adipati. Ternyata setelah dengan beraninya Idayu menyampaikan perasaannya bahwa dia meminta agar kiranya Adipati mengizinkannya menikah dengan Wiranggaleng, sontak dengan terkejut. Seluruh masyarakat mendengar keputusan sang Adipati membolehkan dan memfasilitasi semua pesta pernikahan secara besar-besaran dan setelah menikah mereka diharuskan untuk tinggal di keraton kerajaan Tuban. Galeng setelah nikah. Setelah menikah dengan Idayu, Galeng bukannya semakin bahagia akan tetapi hari-harinya dihantui oleh ketakutan akan pengkhianatan Raja Adipati terhadapnya. Yang mana dia melihat bahwa Adipati juga menyimpan suka kepada istrinya Idayu. Pada suatu hari Galeng dipanggil menghadap Adipati Tuban. Pada kesempatan itu Galeng ditanyain tentang masa lalu tentang Rama Seluring yang mereka rawat sampai ke peninggalannya. Dalam pesannya Adipati menyampaikan bahwa dia percaya kepada Galeng sebagai pemuda yang tangguh juga cinta akan ilmu pengetahuan, dibuktikan dengan kehadirannya senantiasa pada kajian-kajian yang ada di sebut desa. Di desa Krambil bersama petua itu Adipati melihat kemampuan Galeng yang perkasa dan cerdas. Adipati memberikan Galeng amanah agar pergi ke Demak untuk tinggal bersama Syah Bandar Baru sekaligus memata-matai dan menjadi informan untuk kerajaan Adipati Tuban. Galeng mata-mata di Syah Bandar Tuban. Seminggu setelah kepergian Galeng bersama istrinya ke kediaman Syah Bandar Baru, datang seorang utusan dari Pati Unus dari Jepara. Utusan itu bernama Aji Usup, seorang bapak tua yang buta. Dalam kehadirannya sang Adipati merasa marah karena sebelumnya mereka telah menyerang Demak dan membuat bandar baru di sana tanpa pemberitahuan berita perang. Dengan penuh penghormatan San Aji Usup sesekali meminta maaf. Setelah usai Adipati Bikata dia menyampaikan bahwa bukan pesan itu yang ingin dibawakan oleh Haji Usup. Setelah sang Adipati selesai melampiaskan kemarahannya, utusan itu menyampaikan bahwasanya langkah itu sengaja diambil karena harus disegerakan mengingat harus mempertahankan diri dari negeri atas angin yang ingin melakukan penjajahan di negeri Jawa dan sekitarnya. Pada saat itu Portugis yang dimaksud sebagai negeri atas angin yang membawa misi penjajahan dan kristenisasi ingin dilawan bersama-sama oleh kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sehingga dia menawarkan kepada sang Adipati untuk turut serta ikut melakukan penyerangan ke Malaka. Bersama melawan Peranggi. Mendengar berita ini sang Adipati Tuban tidak langsung mengambil keputusan, dia meminta kepada Haji Ucup agar datang sebulan lagi. Memang sang Adipati sangat kesal mendengar berita kedatangan Peranggi Portugis yang ingin menguasai dan rakus terhadap kekayaan rempah-rempah yang ada di Pulau Jawa. Sementara tawaran Demak sebagai satu komando negeri Islam yang ingin menggempur negeri atas angin itu dengan bantuan koalisi dari Banten, Aceh, Jepara dan Tuban, sebenarnya sang Adipati Tuban. Sebenarnya sama sekali Adipati tidak menyenangi peperangan, akan tetapi pantang baginya jika harus berdiri di atas tekanan orang lain. Setelah kepergian Haji Ucup, sang Adipati masuk ke ruangan selir-selirnya dan menemui Nyai Gede. Pada saat itu Nyi Gede mengatakan bahwasanya dia telah lama menanti-nanti kedatangan sang Adipati. Adipati yang begitu hati-hati mencoba memancing dalam makna pertanyaan itu. Sangat Gede mengatakan bahwasanya dia sangat khawatir terhadap kedatangan perang di atas angin itu. Mendengar pernyataan itu sontak sang Adipati mendorong selirnya itu lalu bertanya kenapa dia begitu yakin dan takut akan kedatangan Ranggi. Sementara Tuban adalah negeri yang kokoh, dia merasa emosi melihat kondisi seperti ini rakyatnya sudah mulai ketakutan. Dalam laporan Galeng pada Adipati yang pertama, dia menemukan tulisan-tulisan lontar dan minuman-minuman yang dia tidak ketahui fungsi dan maknanya. Sementara itu ternyata ada seorang penyusup perantara antara Syah Bandar dengan keputrian, yaitu seorang anak kecil berumur 15 tahun yang mengantarkan surat kepada Nyi Gede tentang berita-berita orang-orang Peranggi. Lalu sang Adipati memerintahkan agar anak itu dibuang ke laut, akan tetapi anak itu sengaja dilepaskan oleh prajurit dengan melompat dan berjanji dia tidak akan kembali lagi ke Ketuban. Galeng mata-mata di Demak. Setelah berapa lama Syah Bandar memerintahkan agar Galeng pergi ke Jepara untuk memata-matai juga. Karena perintah itu dia terpaksa melaksanakan tugas itu, akan tetapi istrinya Idayu melarang karena memiliki rasa takut yang amat sangat. Dia juga meminta agar mengizinkannya ikut pergi sama Galeng, namun Galeng menolak. Setelah Galeng sampai di daerah itu di pesisir, dia pura-pura menjadi orang bingung lalu dia dipanggil oleh seseorang untuk ikut bekerja mengangkat batu di suatu wilayah. Di sana dia menjadi buruh angkat dan ketika di malam hari ada seorang bapak yang bernama Syarif Hidayat yang sering sekali memberikan ceramah-ceramah dan mengajak anak-anak di sana untuk berdiskusi baik tentang kerajaan, tentang hukum dan sebagainya. Kegiatan itu berlangsung dengan kadang panas karena diskusi yang begitu banyak pro kontra. Syarif Hidayatullah adalah seorang Islam yang beramal dan beribadah. Pada siang hari saat bekerja sendiri di bawah pohon dan ketika malam hari dia salat tahajud. Cara dia bersikap mempengaruhi teman-teman di sana dan akhirnya dia memiliki pengikut-pengikut. Saat beribadah ia ditemani oleh sekelompok orang dan terus bertambah. Dengan kondisi seperti itu pemerintahan Demak memfasilitasi sebuah masjid agar mereka dapat beribadah di sana. Dua orang prajurit Peranggi. Di lain waktu di sekitar Bandar Demak, Wiranggaleng melihat ada dua orang kulit putih dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Ternyata itu adalah orang Portugis yang baru saja mendarat dan menetap di masyarakat pribumi. Melihat kejadian itu mereka berdua pun dikejar, akan tetapi mereka berhasil melarikan diri dan menaiki kapal yang lebih cepat dari kapal Demak. Pada saat itu kedatangan dua orang Portugis itu membawa berita besar bagi kesah Bandaran Demak dan menjadi informasi penting bagi Wiranggaleng sehingga dia menahan kepulangannya. Dua orang Portugis itu lari dan melewati sebuah pulau di Semarang lalu dipanggil oleh satu orang yang melihat mereka dan memanggil teman-temannya karena takut, maka dua orang Portugis ini pun hadir dan menghadap. Tempat itu ialah Bandar Laosam. Mereka berdua ditangkap dan dijadikan Laosam. Mereka berdua ditangkap dan dianggap sebagai mata-mata dan mereka pun ditahan oleh pimpinan di Laosome. Pada suatu ketika mereka melarikan diri ke suatu daerah lain. Dalam kondisi yang sangat genting kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam yang sudah mulai merasa terancam akan kehadiran perang di negeri atas angin yang memiliki jiwa tamak rakus dan brutal, maka mereka menggagas untuk melakukan perlawanan terhadap Ranggi yang sedang berkuasa di Malaka. Maka Demak pun mengajak kerjasama bersekutu dengan Aceh, Banten, Tuban, Jepara, Cara dan lain-lain untuk satu komando menyerang Malaka dan itu telah disepakati. Pada hari H perkumpulan Tuban telat 5 hari sampai di titik kumpul sehingga menjadi bahan pembicaraan oleh Syah Bandar lain dan awak-awak kapal yang ada di sana. Dengan muka malu dia mencoba mencari alasan-alasan untuk menyembunyikan kesalahannya. Hari penyerangan Peranggi.
Pada hari penyerangan tersebut dengan dibagi-bagi beberapa kelompok yang dikomandoi oleh Adipati Unus. Maka Aceh pun mulai menyerang dari titik yang telah ditentukan sebagai tim 1 dan berhasil mendarat di Pangkalan Malaka dan pasukan Portugis berhasil diusir mundur ke pedalaman pada hari itu. Malamnya mereka melaksanakan perayaan hari kemenangan akan tetapi besoknya dalam kondisi ketidaksiagaan tiba-tiba datanglah dari laut kapal-kapal Portugis dengan meriam-meriam yang sangat kuat menembaki kapal-kapal Aceh dan lain-lain. Sementara itu dia diwakili oleh Galeng dan walaupun kadang tidak sempat itu berperang dia telah hadir di sana melihat kekalahan pasukan tentara Pati Unus. Pati Unus sebagai pimpinan merasa sangat kecewa atas kekalahan itu dan dia pulang mengevaluasi apa yang terjadi. Setelah dia mengevaluasi dia menemukan adanya ketidakkompakan dalam kepentingan sehingga memecah belah kekuatan. Adipati Unus ditegakkan oleh ibundanya karena walaupun dia tidak berhasil menang tetapi dia pun tidak kalah dan sejarah telah membuktikan dia satu-satunya yang pertama menyerang kekuatan Portugis. Sementara itu setelah pulang Wiranggaleng membawa laporan kepada Syah Bandar Tuban dengan kondisi mendengar berita kekalahan. Syah Bandar Tuban merasa senang karena dia telah memprediksi kekalahan itu dan menarik mundur pasukan akan tetapi Wiranggaleng yang kecewa terhadap sikap Syah Bandar Tuban tersebut. Koalisi kecewa pada Tuban. Dengan kondisi seperti itu umat Islam mengutuk Tuban sebagai pengkhianat dan pendukung peranggi, maka suatu ketika kabar lawan perlawanan pun muncul di daerah-daerah kaum muslimin pergi meninggalkan Tuban ke pegunungan dan membentuk kekuatan-kekuatan baru. Dengan kondisi ini Syah Bandar mengutus Wiranggaleng untuk pergi bertemu dengan Ishak pemimpin pemberontakan terhadap Tuban untuk mengantarkan surat dalam bahasa Arab yang isinya Assalamualaikum. Sebenarnya yang diinginkan saya Bandar ialah Wiranggaleng mati dibunuh oleh kaum umat Islam karena dia adalah seorang kafir dan juga adalah pengkhianat perjuangan Nusantara untuk mengusir Malaka dan agar dia bisa mendapatkan Idayu. Ternyata setelah kepergian Wiranggaleng bersama beberapa orang pengikutnya bertemu dengan Syekh Ishak dia berhasil berkomunikasi dan membangun pembicaraan. Walaupun dalam perjalanan ia dihadang oleh penjaga perbatasan dan kesan itu dibalas juga pada akhirnya oleh Syekh Ishak dengan memberikan surat balasan kepada Syah Bandar tapi Wiranggaleng tidak langsung memberikan surat itu kepada Syah Bandar, malahan dia memberikan surat situ kepada Adipati Tuban. Karena dia tidak bisa membaca bahasa Arab maka diutuslah seorang penerjemah untuk menerjemahkannya, akan tetapi terjemahannya penuh kecurigaan. Maka disuruh lagi orang kedua untuk menerjemahkannya dan juga masih penuh kecurigaan, seperti ada yang disembunyikan. Pada akhirnya Adipati menyuruh Galeng untuk pergi ke Gresik untuk mencari tahu apa itu terjemahannya. Di Gresik Wiranggaleng diketahui sebagai seorang masyarakat kafir maka ia tidak diterima begitu saja. Panjang cerita dia bertemu dengan seorang ustadz penjaga pesantren dan meminta agar kiranya menerjemahkan dan memberitahu isi daripada surat itu. Setelah memasuki pertengahan paragraf ustadz itu meminta agar catatan itu simpan oleh dia karena itu terlalu berbahaya jika dimiliki oleh Galeng. Lalu Wiranggaleng merampasnya dan kabur dari tempat itu. Dia pergi lagi ke pesantren lainnya dan bertemu dengan seorang anak muda yang mau membantu walaupun penuh dengan kecurigaan ia berhasil menangkap isi pesan dari surat itu. Isinya itu tentang bahwasannya pihak meminta kepada Syah Bandar Tuban untuk memberikan 2 meriam peranggi kepada Syekh Ishak atau tidak mereka akan melakukan penyerangan terhadap Tuban. Sementara sebelum dia mendapatkan informasi itu dia telah memotong rambutnya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai caranya untuk dapat menyusup. Sehingga dengan kondisi itu pikirannya berdebat apakah dia telah Islam atau belum karena dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas dan tanpa paksaan dan telah mencukur rambutnya. Hasil terjemahan itu diserahkan kepada Syekh Adipati Tuban. Lalu Adipati memerintahkan agar surat itu diberikan kepada Syah Bandar. Syah Bandar yakin betul bahwasanya Wiranggaleng telah membohonginya tetapi dia tidak bisa memaksakan dan membuktikan pernyataan itu. Persekongkolan terungkap. Suatu ketika teman Wiranggaleng orang Cina itu digoda oleh pelacur-pelacur daerah sana dan ditelanjangi seluruh tubuhnya. Pada akhirnya dia lari ke kawasan pendopo Syah Bandar Tuban dia mencari tempat paling gelap untuk melindungi dirinya yang tanpa busana. Dia bersembunyi di Kesyah Bandaran. Ternyata dia mendengar 2 orang yang sedang berbicara yaitu Raja dan yaitu pasukan Portugis yang kabur dari Laos Am. Lalu dia melaporkan kejadian itu kepada Wiranggaleng dan mengintai langsung ke tempatnya. Mereka menemui di sana sudah ada Syah Bandar dengan 2 orang Portugis itu yang sedang dalam keadaan dirantai mereka melihat semua. Persekongkolan yang rahasia itu terbongkar tanpa sepengetahuan Syah Bandar. Sementara 2 orang Portugis yang sombong itu masih saja melawan pada Syah Bandar, sehingga berakhir dengan mereka diserahkan kepada Portugis. Akan tetapi Syah Bandar meminta agar sekiranya 2 orang Portugis itu tidak dibunuh dan melakukan perjanjian antara Portugis dengan Syah Bandar. Syah Bandar meminta 2 meriam dan 2 orang Portugis itu sebagai pengendalinya diserahkan kepada Sunan Rajek. Melawan Sunan Rajek. Dengan kondisi darurat seperti ini maka Adipati mengutus Wiranggaleng untuk ikut serta bersama Patih yang memimpin pemusnahan pemberontakan Rajek. Namun karena pasukan yang disertakan olehnya sedikit sehingga dia malas dan enggan untuk melakukan penumpasan. Hingga sampai suatu ketika dalam pidatonya dia didatangi oleh Wiranggaleng dan menusuk hingga mati. Setelah itu dia menempatkan dirinya sendiri sebagai senopati yang akan memimpin peperangan menumpas gerakan Sunan Rajek. Sunan Rajek ini adalah awalnya Syah Bandar yang disingkirkan oleh Syah Bandar yang telah menjual Malaka pada Portugis. Perasaan terbuang dan tersisihkan yang membuat orang keturunan Benggala ini mendirikan kekuatan dari pedalaman Tuban. Dengan modal 5 desa di pedalaman ia termotivasi untuk menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerjasama dengan Syah Bandar yang menggusurnya sehingga ia mendapatkan meriam yang paling ditakuti oleh kerajaan di Nusantara. Namun meriam itu pula yang membuat ia menjadi lupa daratan dan abai akan persiapan dan perencanaan matang. Sehingga ia habis terlebih dulu karena mentahnya prajurit yang salah ia maknai karena pelit dendam dan motivasi lemah yang membuatnya menjadi besar. Penggunaan agama sebagai cara untuk membangun kekuatan. Ajaran sebagai modal bukan landasan perjuangan. Ia membenarkan banyak hal dengan kata suci dan dibalik kehendak Allah dan bahkan itu membunuh. Ia merasa benar berkomplot dengan Syah Bandar baru demi mendapatkan meriam. Operator meriam menjadi bagian sah dari dirinya karena mau memeluk agamanya yang sama. Menculik pun menjadi bagian kehendak Tuhan, padahal yang jelas adalah kehendaknya sendiri yang dilabeli dengan kehendak Tuhan. Terakhir ia menyulik anak-anak dan ibu yang baru saja melahirkan. Ia tidak peduli, ketika ia kalah karena salah menembak, ia melarikan diri dan kemudian hendak membunuh para pengikut setianya, demi harta yang ia miliki tidak jatuh pada anak buah, tidak mau berbagi, padahal jelas-jelas sudah diantar hingga tempat persembunyian yang aman. Wiranggaleng dipecat. Pemberontakan pun mulai padam, akan tetapi Adipati merasa Galeng melengkapinya. Sang Adipati jengkel melihat Galeng lalu menyuruhnya pergi dari kerajaan akan tetapi Galeng menyambut dengan gembira keputusan itu.
Lalu dia pergi ke pedalaman bersama Idayu, Padak Gelar, dan anak bungsunya ke pedalaman. Jauh dari hiruk pikuk kerajaan. Di desa pada alias Muhammad Firman sebagai seorang Islam pergi menyiarkan Islam kepada masyarakat. Akan tetapi ajaran yang dibawakan ditolak. Di lain sisi tinggalnya dia bersama keluarga Galeng membuat dirinya sungkan dan segan. Begitu juga dengan Galeng yang tahu bahwa pada menyimpan perasaan kepada Idayu. Akhirnya pada memutuskan untuk pergi ke Tuban untuk mencari informasi dan suasana baru. Di sana dia mendapatkan informasi bahwa Tuban akan pergi menyerang bersama dengan Aceh, Cina, Bugis dan Demak. Galeng merasa dirinya telah disingkirkan karena tidak dapat berperan pada peristiwa itu. Melawan peranggi inisiasi Ratu Aisyah. Tapi Galeng tidak menyangka pada sore harinya dia menerima utusan dari Tuban yang meminta untuk dirinya memimpin ekspedisi itu. Sementara peperangan diakomodir oleh ibunya Pati Unus yaitu Ratu Aisyah, Layan Mohan dan Haji Ucup. Karena semenjak sepeninggalan Adipati Unus yang diteruskan oleh Trenggono telah membawa arus baru bagi tujuan Demak itu sendiri. Trenggono ingin menguasai Pulau Jawa yang artinya harus melakukan pertumpahan darah dengan masyarakat pribumi itu sendiri. Sehingga ini tidak diterima oleh Ratu Aisyah, Haji Ucup dan Lia Mohon. Galeng pimpin penyerangan ke Malaka. Setelah itu Galeng diminta untuk menjadi pimpinan armada penyerangan tersebut. Tanpa sepengetahuan Galeng anaknya Gelar ditangkap agar Galeng tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Semasa penangkapan itu Gelar banyak diejek oleh masyarakat sebagai anak Syah Bandar Tuban sehingga di situ Gelar mulai sadar bahwasanya dia bukan anak kandung dari Galeng. Sementara Galeng saat ini berangkat menuju Demak merasa kebingungan melihat kapal yang disediakan bukan kapal perang melainkan kapal biasa. Dengan kondisi bingung mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan Wiranggaleng dan pada melihat Ratu Aisyah yang tampak lesu yang mana mereka sedang melalui arus balik menuju Demak. Disitulah Wiranggaleng dan pada sadar bahwasanya Demak telah mengkhianati perjuangan dan ingin menguasai Jawa Barat. Ratu Aisyah tidak kuasa menghadapi ujian ini. Meski dikhianati pasukan Demak, Tuban tetap menuju Malaka dan menemukan pasukan Aceh dan Bugis di perjalanan. Akan tetapi tiba-tiba pasukan Aceh ditarik mundur, maka tinggallah pasukan Tuban dan Bugis. Mereka kebingungan untuk melakukan penyerangan yang bagaimana. Pada akhirnya mereka pun turun dan menetap di wilayah Sumatera melakukan hubungan perkawinan dan kehidupan di sana. Lalu Wiranggaleng mengirim pasukan ke Jawa untuk mencari informasi. Tuban ditaklukkan Demak. Pada sebagai utusan Wiranggaleng berangkat ke Jawa dan mendapati Tuban telah ditaklukkan oleh Demak. Lalu dia segera mencari Idayu dan juga menemui Ratu Aisyah, akan tetapi Ratu Aisyah tidak ingin ditemui karena telah galau berat dengan sikap anaknya. Padapun kembali menuju Sumatera, di tengah jalan dia menemukan jodohnya gadis Sunda dan setelah sampai di Sumatera dia akhirnya menetap di sana. Lalu Wiranggaleng kembali ke Pulau Jawa dengan memberikan kebebasan kepada prajuritnya untuk ikut atau memilih menetap di sana akan tetapi kebanyakan memilih untuk menetap. Melawan Demak. Sesampainya di Tuban Galeng melihat kehancuran Tuban telah diporak-porandakan oleh Demak. Lalu Galeng menghimpun kekuatan yang tersisa untuk melakukan perlawanan. Sementara Adipati telah meninggal saat diserang oleh Demak sebelum melihat kehancuran kerajaannya sendiri. Gelar sendiri ikut bersama pasukan Tuban akan tetapi dia juga diutus sebagai mata-mata Syah Bandar yang juga adalah ayahnya. Dalam kesempatan itu dia membunuh Syah Bandar Tuban Tolib Al-Jubaidat. Setelah dia membunuh Syah Bandar Tuban Tolib Sungkar Az-Zubaid yang juga adalah ayah kandungnya lalu dia kembali ke pasukannya. Akan tetapi tindakannya itu menuai kecaman dari pasukannya masyarakat serta ibunya juga yang telah mengetahui tindakannya itu karena dinilai terlalu keji membunuh ayah kandungnya sendiri. Setelah didiskusikan kejadian pembunuhan itu disitulah baru Galeng mengetahui bahwa anaknya ada dalam pasukan tersebut. Berhasil melawan Demak. Setelah menghimpun kekuatan baru, mereka berhasil menahan serangan dari Demak dan dia dipuji-puji oleh masyarakat dan diminta untuk menjadi raja bagi Tuban. Akan tetapi dia lebih memilih hidup bersama istrinya Idayu di desa Awis Krambil. Saat di desa barulah Galeng mengetahui bahwasanya Gelar telah membunuh ayahnya Tolib Sungkar Az-Zubaid. Galeng juga merasa kecewa, sehingga akhirnya Gelar memutuskan untuk pergi karena kerisauan hatinya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk kepada agama Kristen setelah mendapat rasa kedamaian setelah bertemu Paus. Sebenarnya novel ini telah berakhir di momentum saat Senopati Wiranggaleng memutuskan untuk tinggal di desa bersama istrinya dan bahwasanya arus balik memang telah berbalik sehingga tidak ada yang bisa harus dilakukan. Sementara ada bagian khusus yang menceritakan sedikit tentang Gelar. Selesai. Demikianlah cerita singkat rangkuman daripada novel populer Arus Balik Peristiwa setelah abad ke-16. Semoga rangkuman ini dapat berguna bagi banyak pihak, lebih dan kurangnya penulis mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.